Pak Udin Cekiti. Dia itu menggelapkan motor. Yang dicuri itu udah dibeli ke Ferrari, Bang Ahmad. Jadi dia bulan-bulanan di situ ya. Nah, kawan-kawan, benar apa tidaknya? Ini kan teman dia satu pengajaran dulu ya, satu perguruan ya. Rupanya Panji Gumilar juga satu perguruan dengan Udin. Cuma Panji Gumilar sukses, Udin terlonte-lonte di Amerika. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan bukan perdebatan sih ya, tapi balas pantunnya si Udin ya, dengan si Rudy Yohanes. Nah, jadi Rudy Yohanes ini mengungkap bahwasanya Saifuddin Ibrahim pernah mencuri motor motor Grand. Dan itu memang video lama, tapi itulah yang diangkat oleh Rudy Yohanes saat ini supaya si Udin ini malu ya. Tapi entah kenapa namanya Udin ya nggak punya malu ya. Yang pada akhirnya nih sudah berapa hari ini dia nampaknya tidak ada berbalas pantun, dia sudah menyerah mungkin. Sudah terkapar mungkin ya si Udin. Baik, kamu sih demikian videonya. Nanti aja, cuman tadi saya memang ada di WA si Oki ya. Dia agak tersinggung dengan pernyataan Rudy Simamora. Ya, tapi itulah aku bilang sama si Rudy Simamora, benar ini ada sebuah TikTok menggunakan nama Rudy Simamora. Katanya dia mau memenjarakan aku, menjarakan si apa namanya itu Oki. Jadi aku bilang benarnya ini yang kau bilang ini, aku bilang ya. Tapi ya sudahlah, kalau memang itu benar ya kita hadapi saja. Tapi nanti dia malu kawannya. Ya gimana mau dibilangnya? Nggak bisa kita halangi orang untuk bertindak sesuatu, nggak bisa kawan. Kalau kita halang-halangi nanti dia besar kepala, dikiranya kita sudah habis, sudah dia paling hebat ya. Jadi kalau aku sih udah siap, karena nanti ya saksi-saksi pun pengacara 7 itu, biarlah pengacara itu nanti yang menjawab benar nggak mereka aku beri uang itu ya. Dan tadi sore saya sudah berusaha membuka sebuah itu fakta ya. Atas permintaan para donatur janganlah ditukannya, karena si Rudy Simamora pun nanti kan bisa melaporkan saya, kan donaturnya akan harus menunjukkan bukti-bukti ya. Ya kan siapa mendalilkan itu yang membuktikan, bukan saya yang menunjukkan kawan dia. Setelah itu saya bilang sama polisi, ini penghujat 2 kali nih Pak, donaturnya ini membiayai dia menghujat, mau apa orang itu kawan. Makanya aku bilang hati-hati aja, kalau aku mah woles-woles aja. Nggak ada oh jangan terus ku sembah-sembah, enggak lah. Karena ini sudah menyangkut harga diri saya, difitnah. Kalau dulu saya minta maaf sama Dosma dan kawan-kawan bukan karena saya difitnah. Andai kata saya difitnah tentu saya nggak terima ya. Jadi makanya saya minta maaf. Kalau ini saya tidak akan minta maaf ya. Karena memang dalam hal ini kan saya yang difitnah. Lihatlah percakapan mereka kan jelas, 1 rupiah pun tidak pernah diterima waktu di penjara. Fitnah nggak itu? Fitnah kan? Lagi ya. Tanggal 18 bulan 10, tanggal berapa dia ditangkap itu ya? Nanti kalian bisa lihat lah. Kita buka nanti ya, kita searching. Begitu dia ditangkap malam ini, kalau nggak salah aku besoknya, itulah aku langsung gerak cepat ya, tanggal 18 bulan 10. Tunggu ya. Kita tidak enak. Ya, sudah kita berjuang untuk orang lain, bukan untuk saudara, bukan untuk ini, tapi kita difitnah juga. Itu keterlaluan namanya kawan.
tidak bisa diterima hal-hal seperti itu ya. Ya aja. Karena permintaan para donatur jangan sampai nama mereka nampak. Kecuali suruh semua orang buat laporan, ya aku suruh dibuka nama orang itu. Minta dulu izin dari yang punya, baru kubukakan. Ku bilangnya, aduh. Kalau belum ada, begitu donaturnya mengasih nanti, ya aku bilang, ya inilah donaturnya nih Pak, yang membuat dia jadi menghujat. Nah kan gitu lagi kawannya. Gara-gara orang inilah dia menghujat, dikasih modal menghujat. Ini tidak bisa nampak. Ya, memang begitulah hidup kawan, berbuat baik pun kau. Aku sudah kualami lah banyak perbuatan baik kulakukan. Bukannya dihargai. Ku kasih orang bibit babi 100. Yang nampak hanya 39. Foto. Oke. Sekarang kulihatkan ya. Aku hanya ambil 2 contoh, 2 sampel. Biar gampangnya, biar bisa dibuka. Gimana cara bisa gini? Ini bisa. Ini sehari setelah apa itu ya, dia dilaporkan ini ya. Tanggal 18 bulan 10. Ini rekening istrinya namanya Tio Arida Manalu ya. Kukirim langsung malam itu 1 juta ya. Itu waktu itu uang terkumpul masih 5 jutaan lah. 1 ya. 1 lagi. Gimana caranya nih? Ini yang terakhir kalau nggak salah aku ya, bulan 5. Nanti ku cari yang lainnya. Mencarinya, balik gini bisa nggak? Oke. Ini di bulan 12 ya. Nah ini 800.000. Oke. Jadi bahwa apa yang didalilkan Rudi Simamora dengan Edis, bahwa tidak ada 1 rupiah pun saya berikan kepada mereka, itu sudah oke. Ada pesan dari penggemar saya, nggak usah lagi dibahas si Udin, si Edi, si Baluhab, Rudi Simamora, karena di Cawang ini udah jijik lihat muka orang itu semua di YouTube ya. Nanti saya akan kembali untuk berbicara tentang firman Tuhan besok ya kawan-kawannya, sabar dulu ya. Karena aku udah janji di sini nih. Harus dikelirkan, oke? Yang lain ada nama 7 pengacara, ku beri aku transfer itu nanti ya kalau memang dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau ku campilkan nanti ada 1 pengacara yang agak-agak nggak apa ya. Dia juga makan uang itu, menerima uang itu agak-agak gimana gitu. Jadi nanti aja lah ya. Kemarin dia buat pernyataan saya tidak pernah diberi tiket PP. Betul, PP yang dimaksud dia mungkin langsung PP gitu. Padahal kalau dibilangnya tiket ada ya, uang ongkos lah ya. Oke. Biarkanlah begitu. Semua orang memang tidak selalu merasa puas. Sehebat apapun kau melayani mereka, belum tentu mereka puas ya. Nah ini kawan-kawan, Udin ternyata pencuri motor kawan. Saya nggak bohong. Ini saya ambil dari layarnya punya Uclim ya. Ini punya si Al Ayubi. Ini ada namanya Ustadz Ahmad. Nanti masuk kalian mengaku pendeta, ternyata mantan maling motor. Masuk kalian sini, namanya ada Pak Ahmad. Rekan satu pengajaran dia di kampusnya dulu ya. Kita dengar dulu ya kawan-kawannya. Targetkan itu targetnya harta. Dia itu ingin uang itu. Dia intinya dia itu kalau saya Sama. Sudah ada peperangan. Ada iklan ya, sabar ini kita lewati aja. saya pelajari dulu itu lebih rakus ke uang. Rakus uang ya. Ya itu. Jadi dengan dia bagaimana sebisa-bisa dia gitu. Nyolong apa nyuri, nipu itu menurut dia sah-sah aja. Bang Ahmad, saya jadi terpikir ini, saya mau tanya nih. Silakan. Pak Saifuddin Ibrahim itu sholat enggak? Enggak. Dia nggak pernah sholat. Nggak pernah. Ini ya, Pak, ini ya. Silakan orang-orangnya masih hidup.
Haji Martidi, pemimpin Pondok Sawangan, boleh tanya tuh. Haji Mustaqim, Haji Sarju, itu saya yakin orang-orang itu sering kan kita ngomongin dia kan, kok kenapa saudara satu ini nggak mau sholat? Mereka tahu semua, bukan saya aja yang tahu, bukan, banyak orang yang tahu. Panji Gumilang sendiri tahu. Terus gimana coba? Katanya sholat di negeri kafir itu nggak sah, maka karena negeri kitanya belum Islam, kita nggak perlu sholat. Itu argumennya melulu itu. Iya, itu sampai sekarang masih diutarakan argumen yang itu. Makanya kalau Saifuddin Ibrahim ngomong, kalau saya ini mau balik lagi ke Islam, mau jikang ngaji 5 kali, itu malah gue itu mah nggak mungkin orang waktu Islam itu tidak pernah sholat kok. Itu Pak Pendeta pertanyaannya itu, Pak Pendeta bertanya langsung ke orangnya, Pak Saifuddin kata Ahmad, maksud itu waktu dia gitu nggak pernah sholat, silakan tanya nggak Pak. Kalau enggak kasih nomor saya supaya dia telepon. Saya kepingin ngobrol begini sama Saifuddin itu. Saya pun mas sebetulnya. Iya. Ya, jadi begini, kalau misalnya pendeta gadungan Saifuddin Ibrahim atau fans klubnya pendeta gadungan, Ya, itu kawan yang sisi lain Saifuddin Ibrahim yang diberi kesaksian oleh teman seperjuangan dia waktu di Pompes, di apa namanya, saya kurang paham ya. Jadi di sini ada ceritanya. Habis ini ya Saifuddin Ibrahim itu mencuri motor. Sebenarnya bukan curi, kalau menurut saya digelapkan, dipinjamkan motor, digadaikan dia demi uang. Memang dari dulu katanya Saifuddin Ibrahim ini mata duitan, makanya dia tahu dia masuk Kristen bukan karena betul-betul mau menyebarkan ajaran Kristen, enggak ya. Lebih kepada cari uang, dan dia bersukses kan. Dia banyak uang. Waktu di Indonesia dia lari ke luar negeri, dia melakukan sebuah blunder, sehingga dia tidak pulang lagi ke Indonesia. Di sana saja dia. Waktu dia di dalam negeri, bagi dia uang itu kayak apa ya kawannya, air berjalan aja gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan Saifuddin itu waktu di penjara pernah berkesaksian kan, 2 miliar lebih katanya pendapatan dia waktu selama di penjara kan. Kayak saya kayak Sinterklas katanya. Pernah kalian dengar enggak? Saya seperti Sinterklas sana, bagi-bagi makanan, bagi-bagi ini. Karena memang dia yang paling kaya di situ selama di dalam sel itu ya. Nah itulah. Jadi ini menjadi pertimbangan kita semua ya, bahwa Udin itu ternyata ke Kristen itu bukan karena dia mengerti firman Tuhan, tidak kawan. Tapi lebih kepada ada misi kayak nggak suka lah gitu ya. Makanya kita dengar dulu ya, saat dia mencuri motor itu, bukan mencuri, menggelapkan sih. Saifuddin Ibrahim menyimak atau menonton tayangan ini, silakan kirimkan link ini kepada Saifuddin Ibrahim. Dan kalau bisa suruh Saifuddin Ibrahim masuk ke sini biar sama-sama clear. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, saya mau tanya satu hal nih sama Bang Ahmad, terkait masalah motor, Bang. Waduh, motor lagi. Oh ya, ganti yang lain lah. Bukan. Biar clear. Iya. Merek motornya belum ditanya tadi. Merek itu apa? Merek motornya? Grand 94. Honda Grand tahun 94. Nah, oleh pihak pesantren, motor tersebut diperuntukkan Pentaris siapa? Pak Haji Rahmat. Untuk Pak Haji Rahmat. Nah, kemudian Saifuddin Ibrahim ini Pinjam meminjam ke Haji Rahmat. tersebut kepada Haji Rahmat. Ya. Lalu kemudian oleh si Sudrun ini motornya digadaikan. Nah, begitulah kira-kira. Hai. Aduh, kena mental lu sekarang lu, Din. Ngomong Din. Lanjut. Kasih ngaji. Ya, itulah kawan, sisi lain daripada
Pak Udin Cekiti. Dia itu menggelapkan motor. Yang dicuri itu udah dibeliin ke Ferrari, Bang Ahmad. Jadi dia bulan-bulanan di situ ya. Nah, kawan-kawan, benar apa tidaknya? Ini kan teman dia satu pengajaran dulu ya, satu perguruan ya. Rupanya Panji Gumilar juga satu perguruan dengan Udin. Cuma Panji Gumilar sukses, Udin terlonte-lonte di Amerika. Terlunta-lunta maksudnya ya. Nah, kawan-kawan perhatikanlah ya. Makanya dibilang berhati-hatilah. Memang kita menerima para murtadin ya. Saya tidak mau bilang mereka murtadin kawan. Dari dulu kalimat yang saya bantah itu, bahkan sama Ucuk Bulu itu murtadin. Saya bilang mereka bukan murtadin. Murtadin itu sebutan orang muslim kepada mereka, saya bilang. Tapi kalau kita bilangnya apa? Mereka orang bertobat ya. Bertobat. Paham ya? Itu dari dulu saya tegas perjuangan saya menghapuskan kalimat murtadin dari lisan orang Kristen ya. Semua orang tahu waktu Ucuk Bulu dulu saya lawan ya. Karena dia selalu mencap orang ini murtadin, di keningnya itu udah murtadin. Kita tidak boleh mencap kawan orang murtadin, tetapi kalau kita bilang bertobat, ya semua manusia bertobat. Saya juga harus bertobat, orang-orang itu bertobat, semua bertobat. Tapi kalau murtadin itu langsung mencap bahwa dia pernah di agama lain. Biarlah kawan-kawan ucilim-ucilim itu yang mencap mualaf. Artinya dia pernah tidak Islam, ya. Sampai mati pun itu distempel di sini ya. Mualaf. Sama kalau kita melihat di KTP zaman Soeharto, ex-tapol dibilang, itu ikut terus. Makanya dulu saya tentang kalimat murtadin diucapkan orang Kristen terhadap orang Muslim yang menjadi Kristen. Tahu nggak klaim perjuangan saya itu bagaimana? Itu juga mendapat perlawanan dari Ucuk Bulu dan kawan-kawannya. Ya sama seperti sekarang ini. Saya diserang mati-matian. Siapa yang membela saya diserang oleh mereka. Sehingga takut orang membela saya. Makanya Pak Injil Habagek ya, Effendi Usman bilang apa tadi pas dia live? Kenapa ketika Saifuddin Ibrahim menjelek-jelekkan sang debater, tak satu pun orang meminta Pak Saifuddin untuk stop. Tak satu pun orang mengingatkan Pak Saifuddin bahwa dia itu adalah hamba Allah. Tidak satu orang pun yang Pak Saifuddin bahwa dia itu adalah pendeta penjaga kuil. Tak satu orang pun. Tapi kenapa ketika Rudy Yohanes itu semua orang bilang, "Woi, begini, bogono, begini." Ya lantas saya bilang, ya itulah bedanya. Ya. Kalau penonton sang debater itu orang-orang yang berpikiran jernih. Selalu saya ajarkan, jangan ucapan saya kalian terima 100%. Harus kalian teliti. Jikalau ada ayat-ayatnya baru kalian akui. Kalau tidak ada dasarnya jangan akui. Ya. Saya selalu berkata begitu kawan. Makanya penonton-penonton sang debater ini militan dan cerdas-cerdas. Mereka tidak langsung, misalnya saya diserang, semua menyerang. Enggak gitu. Tapi memang ada yang terpancing saking jengkelnya melihat herder-herdernya Edis, herdernya Udin, herdernya Sopkatul Bekatul. Jadi nggak salah mereka melakukan yang namanya pembelaan. Tapi saya tidak ada minta loh ya. Dan mereka tidak ada saya suruh serang ke tempat Udin. Tidak pernah. Tapi kalau Edis, Udin, ya mereka berharap herdernya itu menyerang. Dan selalu saya disalahkan. Wah, gara-gara kau berkelahi orang Kristen. Bukan gara-gara aku. Yang memulai perkelahian ini adalah Edis. Dengan yang dikatakannya bahwa jalan keselamatan orang Kristen, menurut Edis itu dirancang oleh iblis. Saya tidak terima. Mana mau saya jalan keselamatan saya dari iblis. Maka saya buatlah video menjawab itu. Datang si Edis. Tiba-tiba menyerang pribadi. Harusnya dia buat video jawaban dong. Kalau dia nggak mau berdebat dengan saya, minimal dia buatlah video jawaban. Wah, baru Yohanes itu begini-begini. Dasarnya ini disebutkan dia. Kan enak bicara kawan. Ini enggak. Langsung dia menyerang pribadi. Paham ya? Nah itu dia kawan. Ketika dia menyerang pribadi, menyerangnya itu enggak tanggung-tanggung dengan didasarkan fitnah. Ya, tadi sudah saya tunjukkan ya bahwa katanya kalimat si Edis, si Rudy, dia yang salah terjemahkan kan si Edis. Dia mengira bahwa sampai hari ini saya memungut donasi si Rudy Mamorapal. Tidak. Sudah jelas video kemarin kan bulan 11 tanggal 1 November. Saya bilang saya berhenti mengurus Rudy Mamora
biarlah PC The King yang mengurus. Ingat ya, banyak saksinya. Ini jadi tanggal 18 bulan 10, coba kita cari tanggal berapa Rudi Simamora ditangkap ya. Astaga, aku ada janji ntar ya. Simamora ditangkap tanggal berapa ya? Kok 21 Oktober? Oh ya, 21 Oktober dia itu sudah di sel ya. 11 bulan yang lalu. Saya nggak tahu tanggalnya tepatnya berapa. Saya udah lupa. Ya. Nah ini 21 Oktober berarti dia itu sekitar 18 itulah ya. 17 mungkin dia 17. Karena ingat saya malam itu dia live, besoknya baru kami kerasa kerusuk ya. Nah ini ya. Tunggu ya. Tanggal 17 bulan 10 ini kawan. Tanggal 17 bulan 10 ini malam ya. Rudi Simamora itu sudah diamankan katanya, ditangkap ya. Dan tanggal 18 saya langsung mentransfer ke istrinya 1 juta sebagai bentuk apa? Biar ada akomodasi istrinya dari rumah ke Polres. Kalau dibilang tidak ada izin, itu adalah kebohongan. Kenapa? Bahkan kami makan bersama istrinya di BPK apa namanya itu? Ada itu tempat kami ini pindah di Kandis Olah Kisat. Kami makan rame-rame, istrinya ada di situ, lainnya ada di situ. Jadi kalau bilang nggak ada izin, ada. Dan ingat waktu itu saya mintakan sama istrinya, bisa nggak kau mengurus ini? Kalau bisa kau aja ngurus, kalau tidak biar aku. Dia bilang saya nggak bisa. Nggak ada, aku bilang biar aku. Tapi bisa nggak kau ngurus? Kalau bisa aku buatkan nomor rekeningmu saja. Kalau tidak apa boleh buat, siapa mau kau tunjuk silakan. Dibilangnya itu sajalah. Kami nggak tahu, saya nggak tahu katanya. Itulah dia jadi bisa mengumpulkan donasi bisa. Oke. Langsung saya kirim 1 juta. Kalau tidak ada izin dari dia, tidak akan dimintanya uang 1 juta, terimanya. Sesudah itu besoknya saya kirim pengacara. Saya belum berangkat itu ya. Pengacara langsung ketemu dengan dia di Polrestabes. Besoknya baru ketemu dengan saya. Itulah kami makan di Olah Kisat BPK. Baru banyaklah kami ketemu dan makan. Bahkan di Hotel Danau Toba. Dia ada kami traktir juga ya waktu itu. Membicarakan apanya ya ke depannya. Jadi gak benar kalau kalian bilang fitnah-fitnah begini bokononda ya. Bahkan Rudi Simamora menerima uang juga waktu di sel 5 juta, cuman dia tidak akui ya. Itu terserah dia ya. Pribadi dia lah itu ya. Kawan-kawan, ternyata aku ada janji kawan. Kami lagi ada gugatan perdata. Kami mau mau sidang pembuktian lagi ya. Jadi ini Epsan, terima kasih Pak Epsan Panjaitan. Jadi kawan-kawan, saya tidak ada benci sama si Edis, tidak ada benci sama Rudi Simamora. Cuman yang saya lakukan adalah membela diri. Karena fitnah itu begitu kejam, 1 rupiah pun tidak ada saya berikan untuk Rudi Simamora dan keluarga. Sebenarnya Edis harus malu. Karena Rudi Simamora kemarin kan sudah membantah. Di Polres ada katanya. Memang dibilangnya 2 juta. Intinya sudah ada. Artinya si Edis sudah harusnya malu. Tapi Edis kan nggak tahu malu kawan. Kalau dia malu harusnya dibilang, oh ternyata ada. Maaf ya bang, ternyata ada gitu ya. Saya minta maaf karena keliru. Tapi apakah Edis mau bilang itu? Nggak mau kawan. Itulah yang membuat saya jengkel ya. Gara-gara dia lah ini semua gurgar. Kan dia yang memulai kawan dengan dalilnya. Kalau kau mendalilkan Edis besok-besok, nggak usah pala kau sebar-sebarkan nyerang pribadi. Cukup kau jawab dalil dengan dalil ya. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Tonton berulang-ulang video ini, sudah saya tunjukkan buktinya. Kalau yang lain nanti kalau dia misalnya betul mau melaporkan saya, dia akan malu sendiri ya. Bahkan mungkin bisa kurang dari situ jumlah donasi itu. Paham ya? Karena saya masukkan juga donasi untuk saya kan ada. Waktu itu masih laris-laris manis ya. Ada untuk gereja. Dan itu nyata kan waktu saya juga membangun gereja ya. Jadi silakan nanti dia malu sendiri. Kalau dia kan ada kodenya AB apa segala macam. Banyak juga sih ya. Jangan gampang termakan isu. Jangan termakan asutan.
sekalipun yang berbicara itu orang yang paling kalian anggap sebagai pejuang, jangan jadi herder. Karena herder itu tidak peduli tuannya benar atau salah, asal disentuh dia menyerang. Sampai jumpa, berpikirlah dengan baik. Rudi Iskariot ini. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh dia, kukan menari, seperti Daud menari, kukan menari, seperti Daud menari, seperti Daud menari. Asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, diejek, dihina. Kan cuman baru kata-kata, kan cuman baru fitnah, kan cuma buka-buka YouTube, kan cuma buka-buka data yang gak jelas, kan cuma nonton baca ya foto-foto editan. Bagus. Memang tujuan saya ini, ya, misalnya saya biar kelihatan saya miskin dan susah, saya mengumpulkan botol yang mungkin 2 atau 3 bulan itu botol, kemudian saya masukkan ke dalam plastik, kemudian saya berantakin, kemudian saya kumpulkan botol-botol itu, lalu saya bawa ke tempat recycle. Dan hanya sekali itu, lalu ramai beritanya itu, Saifuddin Ibrahim sudah menjadi pemulung. Nggak apa-apa, congor doang, ngaco lu. Walaupun waktu itu dapat $45 sama dengan 800.000, bukan 500.000. Dari ngumpulin botol itu, bukan saya yang ngambil, itu teman saya yang ngambil. Padahal itu pakai mobil saya, truk merah dulu itu, saya ingat benar. Truk merah itu sudah saya jual untuk main perempuan. Kemudian saya beli lagi truk putih, saya jual lagi untuk ngawinin anak umur 3 tahun. Jadi saudara-saudara, mengikuti jejaknya. Jejaknya apa? Tuhan Yesus dihina dan diejek. Sampai sekarang ini, asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, asal congor doang, ngaco lu. Nah, demikian tadi kamus ini, yang dimana si Udin dibongkar habis oleh Rudi Hanes, ya, yang pada akhirnya si Udin saat ini sudah terkapar-kapar itu, ya, sudah tidak berani melawan lagi karena dari semalam pun nampaknya sudah tidak ada merespon, ya, sudah tidak ada menanggapi lagi untuk berbalas pantun karena mungkin sudah trauma, si Udin ini sudah kalah, ya. Jadi kalau si Udin lawan Rudi Hanes ini memang cocok. sama-sama cocok, ya, kalau untuk berbalas pantun karena dua-duanya nih senang berpantun. Dan kita menjadi apa ya, terhibur oleh keadaan kekristenan saat ini, khususnya yang di tengah dipolemikan para pendeta, bahkan gereja-gereja besar, ya, pendeta besar pun gusar yang dibuat oleh Edis ini, ya, sehingga merembet kemana-mana. Jadi berpolemiknya tuh sampai kemana-mana. Maka dari itu ketika anak Batak saat ini kan dia sudah mengancam memasukkan Rudi Hanes ini ke penjara jikalau lah Rudi Hanes tidak mampu menunjukkan bukti transfer atau bukti pendanaan yang diperuntukkan untuk si Rudi Simamora di saat di penjara itu. Nah, si Udin ikut-ikutan, ya, sama si Edis ini ikut-ikutan, yang pada akhirnya kemana-mana nih Kaum Muslimin. Tapi seru juga sih, terhibur kita. Baik Kaum Muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya
طبيبي نبي الله خير الخلق